Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari keseluruhan analisa kemarin di YouTube memang sangatlah bagus ya, kemudian untuk build itu sangat disayangkan tidak masuk di laga City saja, yang lainnya semuanya bagus. Untuk laga malam hari ini saya membahas pertandingan masih di UEFA Champions League mempertemukan tuan rumah PSV Eindhoven menghadapi Shakhtar Donetsk. Di laga ini tim yang diunggulkan PSV, line up pemain PSV ada 5 pemain mereka sudah dipastikan akan absen dan 3 pemain berikutnya masih diragukan ya. Dan sedangkan Shakhtar hanya 1 pemain saja. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri ya, di laga PSV ini masih cenderung berada di PSV, selisih 1 gol ataupun bisa lebih. Oke, kita komen berada di PSV. Di laga yang kedua kita membahas pertandingan tuan rumah Monaco menghadapi Benfica. Dari line up pemain untuk tuan rumah Monaco di laga ini ada 3 pemain mereka tidak akan bermain. Sedangkan Benfica di laga ini ada 5 pemain. Dari peringkat sementara di lanjutan UEFA Champions League di mana tuan rumah Monaco ya berada peringkat 6, sedangkan Benfica berada di peringkat 22. Jadi untuk laga ini versi saya sendiri berada di tim tamu Benfica. Di laga yang ketiga kita membahas pertandingan tuan rumah Liverpool menghadapi Real Madrid ya. Dan pemain untuk Liverpool ada 4 pemain mereka sudah dipastikan akan absen: Diego Jota, Virgo Chiesa, Alisson ya, dan Timiska. Sedangkan untuk Real Madrid di laga ini David Alaba, Carvajal, Eder Militao, Di Rodrigo, dan Vinicius Junior. Jadi untuk laga ini Liverpool masih sangat bagus ya. Di laga lainnya kita membahas pertandingan tuan rumah Dinamo Zagreb menghadapi Borussia Dortmund. Dan pemain untuk Dinamo Zagreb di laga ini ada 2 pemain mereka sudah dipastikan akan absen dan 3 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Dortmund dan 4 pemain mereka akan absen ya. Dan peringkat sementara Zagreb ini berada di peringkat 19, sedangkan Dortmund masih bertahan di peringkat 10. Untuk laga ini masih cenderung berada di tuan rumah Dinamo Zagreb. Di laga kelima kita membahas pertandingan tuan rumah Celtic menghadapi Gladbach. Line up pemain untuk Celtic tidak ada pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Gladbach di laga ini ada 2 pemain. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Celtic berada di peringkat 18, sedangkan Gladbach berada di peringkat 23. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri masih cenderung berada di tuan rumah Celtic. Next, di laga yang ke-6 kita membahas pertandingan tuan rumah Bologna menghadapi Lille ya. Bologna di laga ini ada 5 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Lille di laga ini ada 5 pemain. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Bologna berada peringkat 31 dengan meraih 1 poin dari 4 laga ya. Sedangkan tim tamu Lille berada peringkat 17 dengan meraih 7 poin dari 4 laga. Untuk laga ini tim yang diunggulkan masih nampaknya Bologna, jadi rekomen kita cenderung berada di tuan rumah Bologna. Di laga Aston Villa menghadapi Juventus. Di laga ini tim yang diunggulkan itu Aston Villa bukan Juventus ya. Dan pemain untuk Aston Villa di laga ini ada 2 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Juventus di laga ini total ada 6 pemain. Dari peringkat sementara di mana Aston Villa berada peringkat 12 dengan meraih 9 poin dari 4 laga. Sedangkan Juventus meraih 7 poin dari 4 laga ya. Sementara waktu Juventus berada di peringkat 16. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri terlihat dari head to head kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2009, di mana pada waktu itu 90 menit berakhir dengan skor imbang. Jadi untuk laga ini cenderung masih baik berada di tuan rumah Aston Villa. Kemudian memasuki laga yang ke-8 kita membahas pertandingan tuan rumah Sturm Graz, bukan tuan rumah, ini laga netral ya. Sturm Graz menghadapi Girona. Lena pemain Sturm Graz di laga ini ada 2 pemain mereka yang akan bermain, pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Girona ada 5 pemain. Jadi di laga ini walaupun dari peringkat sementara ini cukup berdekatan, di mana Sturm Graz ini berperingkat 32, Girona peringkat 29. Masih cenderung berada di Girona ya untuk laga ini. Kemudian di laga terakhir kita membahas pertandingan tuan rumah Crvena Zvezda menghadapi Stuttgart ya. Jadi untuk laga ini line up pemain Zvezda ya, di laga ini ada 2 pemain mereka tidak akan bermain dan 2 pemain tambahan berikutnya masih diragukan. Sedangkan Stuttgart di laga ini ada 4 pemain. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Crvena Zvezda berada di peringkat 34, sedangkan Stuttgart berada peringkat 25. Untuk laga ini versi saya sendiri ini masih cenderung berada di tuan rumah Crvena Zvezda. Oke baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk build news yang info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.